Oke Bang Tony, mungkin bisa dijelaskan Bang, Peggy sekarang udah bebas sesuai harapan netizen juga nih Bang. Mungkin dari Abang sendiri kegembiraannya seperti apa sih Bang? Ya, terima kasih. Jadi memang Peggy dibebaskan itu bukan hanya keinginan dari kami tim penasihat hukum, dari Peggy yang bersangkutan, dari keluarganya, melainkan juga dari netizen. Ya. Hampir seluruh Indonesia, ya, setiap komentar, setiap di konten manapun, ya, itu netizen menginginkan, seluruh Indonesia itu menginginkan bahwa Peggy agar segera dibebaskan setelah adanya pra peradilan itu. Dan alhamdulillah ya, hakim tunggal yang terhormat Bapak Eman Sulaiman itu sudah memutus dengan bijak dan berdasarkan hukum, ya. Kemudian kepentingannya adalah bukan untuk kepentingan pemohon, juga bukan untuk kepentingan termohon, melainkan untuk kepentingan Indonesia. Nah, karena mungkin semua tahu bahwa Indonesia berharap bahwa Peggy Setiawan ini bebas, dan alhamdulillah sudah berhasil. Bang, melihat juga dari awal Abang sudah yakin nih Peggy akan menang. Mungkin kenapa Bang? Didasari oleh apa sih Bang? Ya begini, sejak awal sudah kami prediksi bakal menang, bahkan beberapa pendapat hukum saya itu sudah saya sampaikan ya kepada publik. Jadi begini, penyidik dalam jawabannya pada saat pra peradilan, kan kami mengajukan permohonan pra peradilan, kemudian penyidik menjawab. Nah, dalam jawabannya penyidik menetapkan tersangka terhadap Peggy Setiawan, ya, itu karena Peggy Setiawan itu DPO. Nah, dan penyidik juga tidak melakukan pemeriksaan sebagai saksi terlebih dahulu, ya, langsung tersangka, itu juga karena alasannya Peggy Setiawan sudah DPO. Itu. Nah, kemudian setelah jawaban penyidik Polda Jawa Barat itu kami kaji secara hukum. DPO yang ditetapkan oleh penyidik Polda Jawa Barat terhadap 3 orang, yaitu Andi, Dani, dan Peggy alias Peron, yang kemudian Peggy alias Peron itu diidentikan, ya, sebagai Peggy Setiawan, ya, Peggy Setiawan sebagai Peggy alias Peron, kan itu. Nah, lalu kami lihat aturannya. Penyidik menetapkan DPO, ya, itu pada tanggal 15 September 2016. Nah, kemudian apa aturannya yang mengatur tentang DPO itu? Penetapan DPO pada tanggal 15 September tahun 2016 itu diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Di dalam pasal 31 disebutkan bahwa tersangka yang telah dipanggil guna pemeriksaan penyidikan perkara lebih dari 3 kali, kemudian keberadaannya tidak diketahui atau tidak jelas, maka dimuat dalam daftar pencarian orang, kemudian dibuat surat pencarian orang. Nah, berarti dari pasal 31 Perkapolri nomor 14 tahun 2012 tersebut, ya, itu harus ada 2 unsur supaya seseorang dapat ditetapkan sebagai DPO. Pertama, seseorang yang ditetapkan sebagai DPO itu statusnya harus tersangka terlebih dahulu. Kemudian unsur yang kedua, tersangka tersebut telah dipanggil secara patut, ya, sampai lebih dari 3 kali, ya, itu menurut Perkapolri, ya, nomor 14 tahun 2012. Telah dipanggil lebih dari 3 kali, kemudian tidak jelas keberadaannya, baru dibuatkan DPO. Nah, penyidik Polda Jawa Barat dalam menjawab permohonan pra peradilan kami itu tidak mampu membuktikan, ya, kepada hakim bahwa ia telah menetapkan status Peggy Setiawan itu sebagai tersangka. Tidak pernah ada. Sampai tanggal 15 September 2016 tidak pernah menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Kemudian yang kedua, penyidik tidak mampu membuktikan bahwa ia telah memanggil Peggy Setiawan lebih dari 3 kali berdasarkan Perkapolri tersebut. Nah, sehingga karena penyidik tidak menetapkan tersangka, penyidik juga tidak memanggil Peggy Setiawan, ya, secara patut, akhirnya DPO yang ditetapkan oleh penyidik Polda Jawa Barat pada tanggal 15 September 2016 itu batal demi hukum, cacat prosedur. Nah, sehingga kalau Peggy Setiawan bukan DPO, berarti kan Peggy Setiawan adalah orang yang dicurigai. Yang dicurigai Peggy alias Peron. Kalau orang yang dicurigai harusnya itu dilakukan penyelidikan dulu, dilakukan pemeriksaan dulu pada tahap penyelidikan maupun penyidikan. Ini tidak, langsung ditetapkan tersangka dan kemudian ditangkap. Nah, kemudian dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014, ya,
di dalam pertimbangannya halaman 98 dikatakan bahwa ya minimal harus ada 2 alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Nah, penyidik dalam jawabannya di pra peradilan itu tidak mampu membuktikan bahwa dia telah memeriksa terlebih dahulu sebagai saksi atau calon tersangka, sehingga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Itulah kemudian yang saya pelajari ya, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka saya yakin bahwa penyidikan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan ini batal demi hukum, tidak sah. Dan benar saja apa yang dibacakan oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya itu persis sama dengan yang pendapat hukum saya yang sudah saya sampaikan baik di channel YouTube saya maupun di beberapa media. Akhirnya dikabulkan. Itu yang membuat saya optimis sejak awal. Bang, mungkin melihat juga ada cerita Peggy yang mengejutkan juga setelah dia keluar. Gimana ketika di dalam? Dari abang sendiri akan seperti apa? Iya, di antaranya yang pernah diperlakukan kasar ya, dipukuli, kemudian di kepalanya dikasih plastik itu ya. Nah, memang Peggy Setiawan pernah bercerita seperti itu ya. Tadi juga di acara Rakyat Bersuara juga menceritakan seperti itu. Tapi tadi Peggy ya menyampaikan bahwa sudah saya ikhlaskan saja, kan itu saya maafkan, saya tidak mempersoalkan. Kami sebagai penasihat hukum sepanjang itu yang terbaik, toh tidak ada luka yang serius ya, maka kami menghormati klien kami ya Peggy Setiawan, sehingga sikap kami ikut dengan Peggy Setiawan, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting tidak terlalu parah dan itu hal kecil ya. Yang penting Peggy Setiawan ini sudah bebas. Bang, ada kemungkinan nggak sih bang polisi akan membuat Peggy menjadi tersangka lagi kalau sudah memiliki bukti-bukti yang kuat, bang? Oke, jadi gini, di dalam amar putusan itu ada disebutkan bahwa tidak sah ya segala keputusan atau terkait dengan penetapan tersangka ya, terhadap pemohon Peggy Setiawan mengenai perkara ini. Perkara ini adalah perkara pembunuhan Eki dan Vina. Nah, jadi sebenarnya sudah terkunci di dalam putusan tersebut, tertuang dalam amarnya, tidak bisa lagi ya penyidik ya menetapkan tersangka kembali terhadap Peggy Setiawan. Itu sudah terkunci dalam putusan pra peradilan kemarin gitu. Nah, ini sudah pernah dibuktikan ya. Berkas Peggy Setiawan ini kan pernah dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Nah, hasilnya dikembalikan ya dengan berbagai atau beberapa petunjuk. Nah, informasi yang disampaikan oleh Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, alasan dikembalikan karena belum memenuhi syarat formil dan material. Arti belum memenuhi syarat formil dan material ya. Untuk formil ya itu berarti terkait dengan subjek hukum, terkait dengan pelaku tindak pidana ya. Nah, kalau Kejaksaan Tinggi ya Jawa Barat menyampaikan bahwa alasan dikembalikannya itu karena ada syarat formil dan material yang belum terpenuhi, terutama syarat formil, berarti jaksa masih ragu pelaku pembunuhan kasus Vina Eki ini yang sekarang tersangkanya Peggy itu masih ragu sehingga dikembalikan. Nah, berarti kalimat dari penyidik melalui Kabid Humas Polda Jawa Barat yang berdalih sudah mempunyai alat bukti yang sangat kuat dan pasti sudah dilampirkan semua dalam berkas perkara dan sudah diuji oleh jaksa, alat buktinya itu masih belum memenuhi kan syarat formil dan material terkait Peggy Setiawan sebagai tersangka itu. Sehingga kemudian penyidik mau mencari bukti apa lagi? Ya silakan saja. Justru kalau pesan saya ya, ini harus yang turun langsung itu Bapak Kapolda Jawa Barat. Ya, Bapak Kapolda Jawa Barat Pak Dwi Agus ini ya, dia orang hebat, punya integritas karena mantan penyidik KPK. Beliau yang harus turun. Jangan percaya dengan Direskrimum yang selama ini menangani toh terbukti dipatahkan di pra peradilan ya. Harus turun usut dari nol untuk mengungkap lebih terang pelaku yang sebenarnya. Karena ada CCTV yang belum dibuka dalam putusan pengadilan atas nama 8 terpidana. Ada 6 handphone yang belum dibuka percakapannya, termasuk handphonenya Vina. Bang,
Susno Duaji bilang Kapolda Jabar sebaiknya mundur. Tanggapan abang sendiri seperti apa? Ulangi. Susno Duaji pernah kasih statement kalau Kapolda Jabar sebaiknya mundur nih bang. Ya, mungkin Pak Susno Duaji karena ia juga mantan petinggi Polri ya dengan pangkat Komjen ya, mungkin mengerti prosedur ya, mungkin mengerti prosedur. Artinya lembaga itu yang bertanggung jawab atau institusi itu ada yang bertanggung jawab adalah kepalanya mungkin ya. Nah, tetapi ya itu sih sah-sah saja, memang pendapat Pak Susno mungkin lebih paham ya. Nah, bagi saya sih siapapun ya yang ingin mengusut kasus Pina Eki ini secara tuntas, maka harus ada niat ya, benar-benar mengusut. Jangan sampai terpengaruh ya oleh kekuasaan, jangan sampai terpengaruh ya oleh pangkat yang lebih tinggi di atasnya. Jadi siapapun. Nah, menurut saya sebaiknya kasih kesempatan dulu ya Pak Irjen, Pak Wiyagus ini, Pak Kapolda Jawa Barat ini untuk mengusut tuntas, misalnya dalam waktu 6 bulan terakhir misalnya. Nah, kalau kemudian sampai 6 bulan ya tidak bisa juga untuk mengusut yang sebenarnya, mungkin bukan hanya Pak Susno ya, mungkin masyarakat lain juga mungkin berteriak ya, karena ini masih ada korban dan masih ada DPO, ada korban dan masih ada DPO, maka kasus Pina Eki ini harus dituntaskan. Siapa pelaku yang sebenarnya? Kalau dari abang sendiri, apakah ingin mendesak Kapolri agar Kapolda Jabar mundur juga atau seperti apa bang? Ya, saya buka sedikit. Selama kasus Pina Eki ini, kami semua ini kan, belum pernah mendengar pernyataan Bapak Kapolda Jawa Barat mengomentari kasus ini. Ya kan? Nah, kami memprediksi begini. Apakah Bapak Kapolda ini kontrak dengan Direskrimpum sehingga beliau tidak pernah berstatement mengenai kasus ini meskipun ramai. Jadi saya khawatir ya, Bapak Kapolda ini sudah kontrak dengan penyidikan yang dilakukan oleh Direskrimpum Polda Jawa Barat ya, sehingga ia diam saja menunggu. Kan itu. Artinya, nah berarti kalau memang benar kontrak dengan kinerja Direskrimpum Polda Jawa Barat yang saat ini menetapkan tersangka Peggy ya, berarti Kapolda Jawa Barat ini belum ikut campur. Nah, karena sekarang telah dibuktikan dipatahkan tersangkanya di pra peradilan, artinya kinerja Direskrimpum Polda Jawa Barat ini sudah dipatahkan ya di pra peradilan. Nah, berarti tinggal Bapak Kapolda Jawa Barat sendirilah yang harus turun langsung untuk mengusut kasus ini mulai dari nol. Itu. Bang, bisa nilai kinerja penyidik Polda Jabar seperti apa bang? Kalau skala 1 nyampe 10, berapa nilai penyidik yang mentersangkakan Peggy bang? Ya, saya lebih mengomentari begini ya. Ketika keyakinan penyidik bahwa Peggy Setiawan adalah otak pelaku dan alat buktinya sudah kuat, kemudian di pra peradilan malah dipatahkan, ada prosedur yang paling vital tidak ditempuh ya. Karena begini, jangan dibilang polisi tidak tahu aturan ya. Masyarakat awam saja ketika undang-undang diundangkan emang pada dengar, emang pada tahu, nggak tahu, tetapi tidak terjadi pelanggaran, masyarakat di proses hukum. Artinya ya, dalam hal ini penyidik juga tahu ada aturan Perkapolri nomor 14 tahun 2012 tentang tata cara penetapan DPO. Penyidik juga tahu ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 bahwa sebelum ditetapkan tersangka harus diperiksa dulu ya sebagai saksi atau sebagai calon tersangka. Maka jika itu sengaja ya, karena sudah tahu tapi sengaja tetap dilakukan, maka menurut kami ini tindakan yang bisa menjatuhkan institusi Polri ya, penyidikannya itu. Kalau memang sengaja tahu kan, tetapi kalau kemudian benar-benar tidak tahu, maka kami berpendapat belum pantas jadi penyidik. Harus belajar lebih teliti lagi ya, karena ini menyangkut nasib orang, menyangkut nyawa orang ya. Kinerja penyidik itu
menentukan ya nasib orang, nyawa orang. Bayangkan kalau Peggy Setiawan tidak dikawal oleh netizen, tidak dikawal oleh publik ya, bisa saja nasibnya seperti 8 terpidana yang lain. Kan itu. Karena ini dikawal ya, maka alhamdulillah Peggy Setiawan mendapatkan keadilan. Jadi kesimpulannya ya, penyidik itu harus pinter, harus bijak, harus objektif karena menentukan nasib seseorang gitu. Kesan untuk Kapolri, Bang? Ya, untuk Bapak Kapolri pernah mengatakan bahwa kedepankan scientific crime investigation. Nah, untuk kasus Pina Eki ini, artinya Bapak Kapolri ini sudah benar, sudah tepat, sudah bagus. Nah, tinggal pelaksanaannya ini harus dilakukan dan Bapak Kapolri harus mengawasi langsung ya penyidik yang akan mengusut kasus Pina Eki ini. Dan sudah kami sampaikan di beberapa media bahwa dalam putusan pengadilan atas nama 8 terpidana ada 6 handphone yang dijadikan barang bukti tertuang dalam amar putusan ya, itu belum pernah dibuka. Jadi pesan saya kepada Bapak Kapolri ya, buka 6 handphone itu, terutama ada handphonenya Pina korban. Siapa tahu dari riwayat percakapan di 6 handphone itu yang di dalamnya juga ada media sosial, ada Instagramnya Pina, ada Facebooknya Pina, ada BBM-nya Pina menurut kakaknya ya. Nah, siapa tahu terungkap motif pelaku yang sebenarnya. Kemudian yang kedua ada CCTV. Berdasarkan kesaksian dari Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar yang merupakan anggota Polri yang satu unit, satu kesatuan mungkin sama Pak Rudiana, karena dalam kesaksiannya itu saksi bersama-sama dengan Pak Rudiana mendatangi mengecek CCTV di lokasi kejadian, namun dalam keterangannya itu CCTV belum dibuka. Jadi pesan saya kepada Bapak Kapolri, dibukalah CCTV itu ya, biar terang benderang, karena ini sudah menjadi perhatian masyarakat. Segera tuntaskan kasus ini biar selesai, biar tidak gaduh seperti ini di netizen ini. Untuk Kapolda, Bang? Ya. Untuk Kapolda? Ya, untuk Bapak Kapolda tadi saya sudah pesankan ya, yang terhormat Bapak Kapolda Jawa Barat, Pak Wiyagus ya. Bapak orang hebat, Bapak punya integritas karena mantan penyidik KPK. Bapak harus turun langsung, Pak, untuk menangani kasus ini. Selidiki dari nol. Bapak jangan percaya atau jangan mau ya kemudian ya menindaklanjuti hanya berdasarkan penyidikan atau informasi dari penyidik yang sudah dipatahkan, sudah dibatalkan tersangkanya di pra peradilan. Jadi Bapak Kapolda harus turun langsung. Saya yakin kalau Bapak Kapolda yang turun langsung ini akan terungkap karena saya tahu Bapak Kapolda itu punya integritas mantan penyidik KPK. Terakhir, Bang, terima kasihnya untuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Ya, kami atas nama penasihat hukum Peggy Setiawan ya, dan atas nama keluarga Peggy Setiawan dan kerabat-kerabatnya Peggy Setiawan ya, serta mungkin seluruh netizen seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak Hakim Eman Sulaiman ini memutus berdasarkan hukum dan memutus secara dan memimpin sidang dengan arif dan bijaksana, dan putusannya itu berdasarkan hukum seperti yang tadi saya paparkan itu. Dan tadi ya di Rakyat Bersuara ada ya Pak Rasman ini menyampaikan dengan timnya itu akan melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke KY. Perlu diingat, melaporkan ke KY itu hanya untuk memeriksa etik ya, mengenai kode etik perilaku, bukan putusan. Kalau perilakunya Pak Eman Sulaiman ya sudah diapresiasi baik oleh pemohon sebagai pihak yang berperkara maupun oleh termohon pada saat di akhir sidang ingin testimoni dari kedua pihak, mereka menyampaikan bahwa Pak Eman Sulaiman memimpin sidang ini dengan fair, dengan objektif, dengan arif dan bijaksana. Itu jadi sudah clear kalau masalah perilaku ya. Dan kalau itu kemudian ya dijadikan untuk melaporkan ya, Pak Hakim Eman Sulaiman ya, kemudian muncul di publik, saya yakin masyarakat Indonesia akan mendukung dan membela
Bapak Hakim Eman Sulaiman. Lihat saja nanti, masyarakat Indonesia pasti akan bergejolak demi mendukung Pak Eman Sulaiman karena telah memutus perkara ini ya berdasarkan hukum dan memimpin sidang dengan arif dan bijaksana.